Saya katakan sadis. Karena apa? 12 tambah 4, 16 tahun. Untuk satu korban yang tidak jelas. Dia memperkosa banyak wanita, lebih dari satu. Tidak benar sama sekali. Oke, seperti apa yang benar? Tidak benar sama sekali. Jadi awalnya saya bersikap seperti orang-orang kebanyakan yang lain ketika mendapatkan informasi tentang kasus pencabulan di sebuah pondok pesantren di Ploso Jombang, tepatnya di pesantren Siddiqiyah Ploso Jombang, yang kemudian heboh itu dan diikuti dengan drama penangkapan yang melibatkan ratusan aparat kepolisian. Tapi lama-lama kemudian saya mendapat banyak informasi yang lalu tim kami di sini memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak menyangkut itu. Tuduhan ditujukan kepada putra mahkota pesantren Siddiqiyah ini bernama Muhammad Subeki Azal. Panggilannya Mas Beki. Lelaki muda usia sekitar 40 tahun yang dianggap sebagai putra mahkota dari pondok pesantren yang konon kabarnya sangat mandiri. Kita akan berbicara nantinya dengan tamu-tamu saya. Maka kemudian saya merasa perlu untuk melakukan perimbangan informasi. Kemarin dari hari ini, kemarin itu tanggal 9 atau tanggal 10 ya, tanggal 10 itu kemudian telah, karena ini sudah berproses di Pengadilan Jawa Timur di Surabaya, itu telah turun tuntutan dari kejaksaan, dituntut 16 tahun penjara. Saya semakin penasaran, tim kami di sini semakin penasaran, kejahatan macam apakah gerangan yang kemudian harus dituntut dengan 16 tahun penjara. Kita akan berbicara dengan dua sumber saya yang bersedia datang ke tempat saya ini. Yang pertama adalah Mas Kus Hartono, jubir dari pesantren Siddiqiyah Ploso Jombang. iya. Oke, yang kedua adalah pengacara dari Mas Beki, Muhammad Subeki Azal, tersangka dari kasus ini adalah sahabat lama saya, Gede Pasek Suardike. Anda mungkin mengenalnya sebagai politisi, tapi sebenarnya dia adalah pengacara. Sahabat saya. Kami baru mengenal sekitar 25 tahun lagi. Sama benar ya, wartawan, advokat, politisi ya. Ya. Saya mulai dulu ke Pak Suhartono. Benar nggak sih tudingan ini? Bahwa Mas Beki itu memperkosa. Informasi yang kami dapatkan dari awal ya, kami bisa menunjukkan apa hasil pencarian kami di dunia maya itu, bahwa dia memperkosa banyak wanita, lebih dari satu. Tidak benar sama sekali. Oke, seperti apa yang benar? Tidak benar sama sekali. Jadi kami di sana sudah sangat lama ya. Saya ikut Pak Kiai itu sejak saya usia 12 tahun. Saya sudah ikut sana, jadi saya tahu persis bagaimana pendidikan di sana. Okay. Kebetulan selain jadi juru bicara, saya adalah ketua Departemen Pendidikan, Yayasan Pendidikan Siddiqiyah. Bagaimana Pak E mengajarkan, ajaran di sana itu bersumber dari sebuah thariqah, ajaran tasawuf yang dimana mengedepankan masalah ketuhanan dan kemanusiaan. Itu sangat tidak mungkin, hanya karena kami seorang santri ya, mungkin orang akan bilang, oh Anda santrinya gitu. Yang jelas fakta di persidangan ini kan lebih fair ya. Tidak ada hal-hal yang menunjukkan, apalagi ketika perkosaan. Sebelumnya memang ada informasi misalkan belasan, puluhan, sampai ada istilah predator. Nah, inilah yang justru membuat hati kecil kami bertanya. Karena pesantren kami getol di dalam urusan cinta tanah air. Coba kamu amalkan Pancasila. Pancasila gitu. Pancasila. Satu. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
Bismillahirrahmanirrahim. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Coba lagu Indonesia Raya. Aku pengen lihat. Sementara ada sebuah kata-kata yang diajarkan oleh Pak Kiai, yaitu hubul watan minal iman, dan kita tahu seorang Umar bin Khattab bilang bahwa benteng negara ini adalah cinta tanah air. Seandainya tidak ada cinta tanah air, robohlah negara ini. Saya mendapatkan 2 buku tentang pendiri dari pesantren Siddiqiyah ini, Pak Kiai Muhammad Muhtar Muti ya. Ini ada 2 buku yang saya dapatkan dan saya baca-baca sekilas tadi. Tampaknya memang pesantren ini agak berbeda sendiri ya. Dia tidak terafiliasi dengan 2 organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan yang ada. Dalam hal ini Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ya. Iya, Kok bisa seperti itu? iya karena dia kan torekoh. Oh, tarik. Berangkat dari torekoh. Jadi Siddiqiyah itu torekoh gitu. Kemudian dia punya pesantren, ya kan. Dia tidak berpolitik, ya, tidak juga tetap menjalin hubungan dengan baik. Malah yang terakhir beliau membuat organisasi lintas agama. Oh, oke. Lintas agama dari yang dipakasi oleh Mursyid Siddiqiyah itu, Bapak Kiai, dia berawal dari seminar Kitab Sutasoma. Kemudian mendirikan organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Itu ada umat Hindu, umat Buddha, umat Konghucu. Ada yang mengatakan bahwa pesantren ini sebenarnya moderat sekali ya? Sangat moderat sekali. Sangat moderat sekali dan ya? sangat cinta tanah itu yang menonjol. Berapa sekarang santrinya Mas Suartono? Kalau santri yang tinggal di sana kurang lebih 1.000 sampai 2.500 ya yang di sana. Tapi kalau yang jumlah warga Siddiqiyah di seluruh Indonesia tahun 2000 itu sudah di angka 5 juta. Oh, banyak sekali. Di 27 provinsi, 3 perwakilan negara. 3 perwakilan negara. Malaysia yang sudah resmi berdiri ya, Malaysia, Singapura, sama Hong Kong. Tapi warga yang tinggal itu ada di Kanada, ada di India, ada di Inggris, ada di Amerika, ada di Turki, warga. Tapi kenapa? Bagaimana bisa Anda menemukan klaim 5 juta itu besar loh itu? Ya itu kan begini, jadi setiap orang yang berbaiat itu kan ada datanya. Pak Ye sudah mengajarkan sejak tahun 1959. Berdirinya pesantren ini? Iya. 1959 berdiri ya. Itu mulai mengajarkan ajaran torekoh. Kalau pesantrennya berdiri 1973. Lah oke, sekarang saya mau fokus pada tuntutan hukumnya ya. Karena kami di sini konsentrasi concern pada isu-isu yang berhubungan dengan publik. Misalnya pelecehan seksual, kekerasan terhadap rumah tangga, kekerasan terhadap anak-anak gitu kan. Nah, tolong yakinkan kami Mas Kusartono sebagai jubir bahwa Mas Beki atau putra mahkotanya pondok pesantren ini tidak seperti dengan informasi yang beredar. Karena pada saat ribut-ribut kemarin itu, sana itu, kita kan baca itu begitu banyak yang diserang secara seksual oleh beliau gitu. Gimana ceritanya kenapa sampai kemudian itu bisa menjadi sebesar itu isunya? Iya, jadi ini kan ada persoalan keluarga. Oh, oke. Ya, jadi masanya tidak berdiri sendiri, ya. Ada persoalan keluarga, ada keluarga yang sudah tidak taat lagi kepada Pak Kiai. Nah, dari sinilah semua masalah itu. Keluarga seperti apa maksudnya? Ya, Pak Kiai dahulu itu punya 2 istri. Oke. Gitu. Terus pada akhirnya beliau menyampaikan bahwa ada keluarga, saya tidak akan menyebut namanya, ada keluarga dan putra-putra beliau yang sudah tidak mengikuti apa yang digariskan, apa yang diajarkan oleh Pak Kiai. Ini pernyataannya Pak Kiai sendiri, tapi kita tidak menyebut nama di sini ya. Iya, saya mohon maaf pemirsa, saya tidak bisa menghadirkan Pak Kiai Muhammad Muhtar Muti karena usianya sudah 94 tahun. Jadi ya
terpaksa yang hadir ini adalah juru bicara. Meskipun sebenarnya kami sangat ingin mendapatkan informasi dari pihak pertama. Selanjutnya gimana Mas? Nah, kemudian masalah ini kan kalau bahasa Pak Kiai itu ada dalangnya. Dalam tanda kutip ya, kita tidak sebut juga. Artinya ini ada persoalan-persoalan lain ya. Seperti yang saya katakan tadi tentang getolnya cinta tanah air, kita tidak tahu apakah memang ada kaitannya dengan itu. Kita punya usaha-usaha yang mandiri. Di pondok kami tidak pernah membuat proposal di dalam proses pembangunan apapun. Contoh ini, pesantren kami mempunyai gerakan untuk membangunkan rumah orang-orang yang tidak punya. Rumah Syukur Kemerdekaan Bangsa Indonesia Layak Huni Siddiqiyah. Program Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layak Huni Siddiqiyah dibangun secara swadaya oleh warga Thariqah Siddiqiyah di seluruh Indonesia. Sejak tahun 2005, jumlahnya sekarang sudah ribuan. Satu rumah itu, satu unit rumah itu sekitar 80 sampai 150 juta. Sudah membangun berapa unit? Sampai hari ini 1.500 sampai 600-an. Itu bisnis pendekatannya? Sama sekali tidak. Maksudnya kasih saja? Kasih saja. Dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia. Sudah bertahun-tahun itu dilakukan. Loh Mas, sekaya apa pondok pesantren ini? Nah, inilah yang menarik ya. Sebenarnya bahasa kami kekuatan kegotong royongan. Contoh begini, ketika membangun rumah bukan berarti uangnya ada. Tidak. Begitu sepakat rumah dibongkar. Kalau nggak jadi kan kita dimarahin orang banyak. Artinya keyakinan. Jadi intinya begini, Pak Kiai mengajarkan ada jati diri bangsa Indonesia yang ini dilupakan menurut beliau. Jati diri bangsa Indonesia yang diajarkan oleh beliau untuk menyongsong Indonesia imam perdamaian dunia. Begitu beliau sangat yakin. Itu keyakinan, saya terima lah Mas. Oke, Sebagai tapi niat baik. berdasar. Tapi saya bicara tentang realistisnya. Bangun rumah antara 80 sampai 100 berapa tadi? 50 juta. 150 juta itu sekarang sudah dibangun 1.500 sampai 600. itu sudah di atas 1 triliun Mas. Oke? Iya. Pondok pesantren berarti harus punya kekuatan finansial untuk melakukan itu. Logika kita. Logika kita. Kita kan melihat ya gimana beberapa pondok pesantren. Tidak semuanya gitu ya. Ada yang mandiri tapi ada juga yang tampaknya memang membutuhkan banyak bantuan. Lah ini Anda aneh sendiri. Terus dari mana usahanya? Saya kalau Anda melihat ini berhubungan dengan informasi yang sedang kami bicarakan ini. Anda memiliki banyak usaha ya? Betul. Salah satunya rokok. Salah satunya rokok. Pemirsa jangan marah sama saya sudah berhenti merokok. Sudah 5 tahun saya berhenti merokok. Tapi saya mau tunjukkan di sini adalah rokok produksi dari pondok pesantren ini. Ini ada, saya di bawah ini ada 4 varian produk. Boleh percaya boleh tidak. Salah satu dari sini ini ya. Ini adalah rokok termahal di kawasan Asia Pasifik plus planet Mars. Harganya ini 330.000. Lebih mahal dari rokok yang biasa kita isap belinya di Singapura. Singapura itu sekitar 200.000. Mungkin sudah naik sekarang. Tapi ini diproduksi oleh mereka ini harganya 330.000. Kalau satu kotak begini harganya sekitar 3,7 juta. Semoga saja saya tidak tertarik merokok lagi melihat rokok ini. Oke. Ini juga ada rokok yang lain harganya lebih murah. Iki piro yo? Ini 19.000, ini agak murah nih. Agak murah. Kemudian sing kretek iki harganya piro yo? 23.000. Cukup mahal, hampir sama dengan rokok-rokok yang sangat banyak iklannya. Itu berapa beli? Ini 12.000. Nah, oke. Kemudian saya dengar Anda juga memiliki hotel yang terbaik di Jombang, kemudian memiliki industri air, ya. Oke, itu sebuah catatan yang bagus. Tampak mandiri sekali Anda. Saya sangat mengapresiasi itu. Tapi cukupkah itu untuk kemudian Anda berada pada posisi yang begitu baik kepada warga sekitar Anda? Mengambil inisiatif membangun rumah ribuan dengan harga yang kalau kita total sekitar triliunan itu. Cukup. Maksudnya? Membiayai semuanya gitu. Oh iya,
begini, maka saya ulangi lagi, ini bukan karena kita punya uang. Kita itu diajarkan yakin Tuhan itu ada. Oh iya, saya rasa kita semua Enggak, yakin. artinya saya akan katakan mau membangun bukan berarti kita punya uang. Tapi apa jenenge? Iya, Saweran ya? kesadaran. Kesadaran. Maka ini akan berlangsung. Oh, jadi Dengan berjalan. pondok pesantren Anda itu hanya menjadi mediator. Nah, kurang lebih begitu. Oh, Tapi warga dikasih jaminan, artinya dorongan. Seandainya Anda tidak mampu, maka kita akan menutup. Tapi belum ada sekalipun warga kita yang melakukan kemudian angkat tangan nggak mampu. Ternyata semuanya mampu. Semuanya mampu. Semuanya mampu. Oke, catatan yang bagus. Sebelum saya pindah ke Pak Gede Pase, lalu apa masalahnya? Saya dengar, nanti dijelasin oleh pengacara Anda. Saya dengar itu Mas Beki ini diincar sudah lama ya. Ada banyak kasus yang ditembakkan kepada dia. Apa hubungan semua ini? Kita justru bertanya ya. Hanya yang saya juga bertanya. Enggak, artinya kan begini, kalau kita melihat bahwa apa yang kita lakukan, namanya kalau orang yang tidak suka apapun yang kita lakukan pasti ada yang tidak suka. Apalagi dia buta mahkota kan begitu ya. Kita tidak menuduh ya, tapi ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Pat secara proses hukum kan, bagaimana proses persidangan akan semakin jelas. Hanya kalau kami melihat justru kenapa pesantren kami kok dikatakan radikal. Misalkan sempat terjadi suara di luar, kan begitu. Dinyatakan radikal. Iya, gerakannya sangat radikal. Maka ketika peristiwa 77 itu, padahal kalau datang ke sana, di sana itu ada monumen yang sangat cinta tanah air. Ada monumen Hubul Waton Minal Iman besarnya kurang lebih 17 meter. Ada monumen burung Garuda Pancasila yang mungkin terbesar di Indonesia karena lebarnya sekitar 4 meter, tingginya bisa sampai. Kalau monumen sih gampang dibangun, Mas. Tetapi kemudian, saya minta diyakinkan. Iya. Saya tidak sedang menuding Anda. Saya minta diyakinkan agar kemudian penonton saya juga bisa berpikir bahwa ternyata tudingan ini keliru terhadap pihak Anda gitu ya. Monumen bisa dibangun, tetapi kemudian apakah memang ada unsur itu di dalam proses belajar mengajar atau dalam hal dakwah di internal Anda itu. Kalau melihat dari buku-buku yang Anda kirimkan, saya sempat baca sedikit, tampaknya kok enggak ya. Tetapi enggak apa-apa, Anda yakinkan saya di sini. Tidak ada sama sekali. Ada, ya? Faktanya ketika itu dibawa ke persidangan kan tidak terbukti. Oke. Itu kan fakta kan begitu loh. Tidak ada, kami tahu kenal Mas Beki, ya kami diajarkan seperti itu. Jadi ajaran kami tidak ada. Maka kami justru curiga ini ada apa terhadap pesantren kami itu. Kalau gitu saya masuk ke pengacara Anda. Ini ada apa? Beli, sahabatku ini ada apa sebenarnya klien Anda ini? Ya, saya pun menangani ini kan setelah masuk sidang ya. Oke. Ini sudah sidang sekarang ya? Sudah tuntutan dan menjelang pledoi. Tapi yang perlu kita renungkan bahwa setelah saya ketemu Mas Beki, kita ngobrol cukup panjang itu, memang kita melihat Mas Beki ini adalah orang yang harus jauh dari Sidikiyah kira-kira gitulah. Tadi kan sudah dengar sendiri aset, gerakan, kegiatan apa kan menjadi berkembang terus kan. Sehingga tentu banyak orang yang gerah. Nah, dengan usia Pak Kiai yang sudah 94 tahun, kemudian Mas Beki yang sudah posisi yang dewasa, ini kan harus dilakukan sesuatu. Nah, kasus-kasusnya sebenarnya banyak. Ada ini, ada itu, tapi kemudian beberapa kasus itu tidak berlanjut, ada yang di SP3 karena tidak cukup bukti. Kasus apa? Sama, perempuan juga mengaku diinikan, mengaku digitukan, tapi akhirnya tidak terbukti. Nah, akhirnya kemudian muncullah satu kasus ini. Tetapi ketika kasus ini akan muncul, itu prakondisinya tahunan, di mana dilakukan bagaimana pemberitaan dan maupun kemudian media sosial dibangun bahwa Mas Beki ini predator, santriwati di bawah umur, korbannya belasan sampai puluhan. Itu dibangun, betapa marahnya masyarakat. Nah, karena posisi di pondok tidak ada melakukan artikulasi komunikasi yang positif, yang agresif menjelaskan itu, memilih diam. Akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Nah, kemudian bergeraklah ini kemudian. Nah, di sana numpang cukup banyak kepentingan. Ya, ini setelah saya masuk ya, ini salah satunya. Ini anak bangsa lokal di sana yang mampu mengembangkan kreasi. Ini tidak hanya sekedar rokok.
Karena ini beberapa rokok yang ada jenis yang bisa dalam bentuk dia jadi ramuan, obat. Ini ya? Iya. Yang mahal ini tadi nih? Jadi dia bisa dipakai juga ini apa namanya diseduh kayak teh. Oh ya? Ini? Jadi tidak ada semua untuk dihisap. Ah masa? Betul. Dan kemudian itu kayak model teh nanti dia pemberian toksin. Nah, artinya apa? Temuan-temuan ini kan mengubah mindset kan. Merokok merusak kesehatan. Entar dulu, ini karena ini tontonan ya. Boleh saya lakukan? Ya boleh. Ya. Ya boleh. Oh, oke. Jadi itu contohnya ya. Sehingga kemudian ini punya pasar sendiri lah, kira-kira gitulah. Oke. Tentu ada yang gerah urusan ini. Kemudian yang kedua, ada urusan tadi dikaitkan dengan urusan siapa pelanjut di Sidikiyah. Itu akan jadi masalah. Nah, itu bisa ini kan 1 senti di ini. Oh, tidak perlu semuanya. Tapi air panas. Air panas? Ya. Oh. Kayak bikin teh itu. Ini dipotong? Tidak perlu semuanya? Enggak, 1 senti aja. Oke. Itu pemberitahuannya. Ya ini semacam apa ya? Untuk meyakinkan saja bahwa ternyata memang ada seperti itu. Oke. Dan itu sudah banyak yang makanya kemudian dia punya pasar. Oh, oke. Pasar yang fanatik, kemudian apa namanya istilahnya setiap produksi sudah antre orang mengambil karena manfaatnya kan. Apa yang ingin Anda katakan pada poin ini? Bahwa Mas Beki ini target. Karena? Ya posisi strategisnya Mas Beki sebagai anak tunggal di pondok itu, kemudian Apa hubungannya dengan rokok, bro? lah ini kan dia yang Bandung lola. Dia yang Bandung lola. Kalau orang ini dimasukkan ini kan bisa kolaps. Kira-kira begitu. Pak Kiai kan tidak mungkin full ngurus begini dengan usia dan sebagainya. Dengan begitu kalau pabrik rokok ini mati kan ada yang merasa nyaman. Itu urusan rokok. Oke. Belum lagi urusan minuman mineral. Ntar dulu, jadi Anda mensinyalir, bahasa kita kan dulu ya, di ruang redaksi itu. Mensinyalir bahwa ada komunitas, apakah industri atau orang yang berkepentingan dengan rokok, yang berkepentingan agar kemudian ini mati karena mengganggu pasar. Iya. Oke. Itu satu poin. Satu segmen. Ya, VO poinnya satu di situ. Tapi VO poin yang lain itu adalah urusan bagaimana pondok ini bisa besok-besok beralih kepada kelompok lain. Sehingga tinggal Mas Beki kan anak tunggal. Sehingga kalau ini terjadi sesuatu maka bisa itu didapatkan. Itu 2. Yang tadi hubungannya dengan jenengan ya. Oh, oke. Yang ketiga, kemudian belum minuman mineral yang berkembang. Oke. Yang keempat, soal eksistensi kelembagaan juga yang mana Sidikiyah tumbuh kembang dengan sangat pesat. Tadi disampaikan dalam kurun waktu singkat, thorikohnya itu berkembang, jemaahnya itu udah di atas 5 jutaan. Dan itu tidak hanya dalam negeri, sampai ke luar negeri. Artinya ini kan ada yang terganggu. Terganggunya semua ini mengkrisal cukup 1 orang ini dihabisin. Kan satu titik. Yang ngurus rokok dia, yang bantu Pak Kiai di lapangan dia. Jadi ini aja disikat. Nah, jadilah kemudian beberapa kali dia dicari masalahnya. Nah, masalah pertama dicari gagal, masalah kedua dicari gagal. Nah, begitu seterusnya sampai masalah ini. Nah, waktu membangun masalah ini sebelum sampai ke pengadilan, ini kasusnya dilaporkan. Jadi kejadiannya 2017, 2019 baru dilaporkan. Jadi 2,5 tahun. Oh, jadi bukan sebenarnya kasus pada saat terjadi dan kemudian terbongkar. 2,5 tahun ini, oke? Setelah 2,5 tahun, barang ini diumumkan kemudian oleh Pak Niko yang hari ini udah dicopot itu. Bahwa ketika proses dari polisian ke kejaksaan ada 5 korban disebutkan tuh, tapi muncul dalam dakwaan tinggal 1. Sekarang? Iya, kita ini bicara di sidang itu hanya dakwaan 1. Yang dituntut 16 tahun itu terhadap 1 orang. 1 orang ini kualifikasinya adalah sudah usia 20 tahun waktu kejadian. Hari ini udah 25 tahun. Orangnya ini itu 1. Entar dulu, ini jadi menarik nih. Peristiwanya dengan 2017 diproses 2019. Lapornya 2019. Lapornya 2019. Yang melapor siapa? Yang ini korban ini. Korban ini. Ya, yang mengaku korbannya melapor 2019 akhir Oktober. Sebelumnya artinya dari situ saja kemudian hasil visum et repertum. Hasil visumnya itu unik. 2018 sudah keluar visum. Orangnya melapor 2019. Oke. Kemudian di 2019 ada lagi visum. Visumnya ada 2 dengan hasil yang berbeda. Nah, di sini kita melihat ada intervensi betul-betul kekuasaan penegak hukum memaksakan ini biar 1 rel. Hasil yang berbeda itu dipaksakan 1 rel. Sangat
jelas ini ya rekayasanya. Bentar dulu. Meskipun satu orang, tapi apakah memang ada pemerkosaan itu? Bagaimana kita bilang pemerkosa? Kalau pemerkosaan harusnya kan langsung dong diproses. Ya. Kita dapatkan dokumen di dalam sidang itu surat. Suratnya menyebar bukan dalam sidang. Oke. Di FB dia share. Nah, surat ini dia bikin kronologi sendiri si korban, mengakui dia pernah berhubungan pacaran dengan orang lain. Itu satu. Oke. Diakui sama saksi di persidangan. Yang kedua, ada tulisan terakhir harapan dia minta dikawini sama Mas Beki. Nah, pertanyaannya, adakah korban pemerkosaan ngotot minta dikawini? Ada saja barangkali. Oke. Kemudian yang kedua, ada nggak korban pemerkosaan ketika selesai diperkosa kirim chat terus sama Mas Beki? Kalau betul peristiwanya ada ya. Apakah itu korban pemerkosaan atau orang yang sedang mencari Mas Beki? Dan ini ada di sidang. Mungkin barangkali jatuh cinta dan ngejar gitu. Oke, makanya muncullah bahasa cintaku, bahasa sayangku. Itu ada chatnya dan kita jadikan alat bukti. Diakui kedua belah pihak. Artinya Mas Beki mengakui ada chat dari perempuan ini ke sana dan Mas Beki menjawab juga dengan ketus. Jadi bertepuk sebelah tangan ini chatnya. Itu disampaikan di pengadilan. Disampaikan. Oke. Dalam posisi seperti itu, jelas bagaimana pemerkosaan itu terjadi. Oke, sampai di situ dulu. Itu kita melakukan semacam identifikasi dulu ya. Itu pada satu perempuan itu, siapa namanya? Nggak boleh namanya kan. Nggak boleh ya? Oke. Tetapi kan satu orang yang usia dewasa. Iya, tetapi kan katanya ada 5 orang. Berarti 4 perempuan yang lainnya siapa? Tidak ada di dalam dakwaan. Oh, oke. Kalau dia memang betul valid, harus ada dalam dakwaan. Tidak ada. Di dalam dakwaan hanya satu. Tapi ketika ribut menghakimi, itu dia yang saya maksud. Menghakimi Mas Beki itu belasan. Itu yang saya maksud. Santri di bawah umur. Di kepala saya ini, di kepala kami mengatakan itu klien Anda itu predator. Oh iya, provokasinya memang dibuat begitu. Peradilan opini dulu. Sampai begitu banyak yang terlibat kan, termasuk Komnas HAM Anak ya. Komnas Perempuan. Kementerian PPA, Kompolnas, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, LPSK, semua full power ke sana. Tapi ketika tidak terbukti, tetap dia dituntut harus mahal, harus dihukum maksimal, gaspol begitu. Coba tampilin tuntutan ini. Ini memang agak kelihatannya memang ada tensi ya. Sampai yang memimpin ketua tim dakwah itu, ketua tim kejaksaan itu adalah Kajati. Langsung Kajati. Langsung. Tapi lucu, dia hanya hadir di awal dan hadir di tuntutan. Lalu dia mengatakan bahwa ini tuntutan sudah sesuai dengan nurani. Dan tidak ada satupun faktor yang meringankan dari terdakwa. Sadis banget. Saya katakan sadis. Karena apa? 12 tambah 4, 16 tahun. Untuk satu korban yang tidak jelas. Jadi gini ceritanya. Ini ngomong dakwaannya. Paling lucu dakwaannya itu yang kedua. Ya. Dia ceritakan bahwa dini hari dia dapat WA ancaman bahwa kamu harus ke sebuah tempat. Oke, di dalam dakwaan dibuatlah bahwa si A ini mendapat ancaman, WA ini dilihatlah si A. Korban ini kan. Si A ini diajak berdiskusi, berdialog, lalu si A ini memberitahu, "Udahlah kamu datang aja." Nah, karena disuruh datang, lalu si korban ini memberitahu si B, "Tolong antar saya ke sana." Si B di dalam dakwaan disebutkan, diantarlah dia ke sana. Lalu sampai di situ ketemu dengan si C. Nah, si C ini kemudian menyuruh dia ini masuk ke dalam kamar ke tempatnya si terdakwa. Oke. Di persidangan baik A, B dan C itu dihadirkan peristiwa itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Tetapi di dalam tuntutan tetap dianggap ada. Lalu apa dasarnya? Dakwaan mengatakan si A, B, C ini terlibat dalam proses itu. Tetapi ketika A, B, C ini ngomong di sidang, di atas sumpah dia bilang nggak pernah ada. Bahkan dia bilang, saya sampai sekarang pun bonceng nggak pernah orang itu. Kok bisa saya disuruh dibilang bonceng? Bayangkan. Tapi itu kan sudah terbuka di pengadilan semuanya. Terbuka semua di pengadilan. Dan ini sudah terbuka juga di medsos. Ini satu-satunya peristiwa pemerkosaan. Korbannya tuh bisa narsis di medsos. Narsis. Padahal di situ disebutkan bahwa korban merasakan trauma sehingga tidak berani keluar rumah dan sebagainya. Kami hadirkan semua foto, video, aktivitas yang bersangkutan selama kurun waktu kejadian. Itu.
Yang paling parah, alibi yang paling parah adalah peristiwa yang kedua ada tanggal 18, ada tanggal 20. Baik tanggal 18 maupun tanggal 20, terdakwa bisa buktikan dia tidak ada di tempat yang disebutkan lokasi pemerkosaan. Lalu bagaimana pemerkosaan bisa terjadi ketika terdakwa tidak ada di sana? Nah, lalu jaksa minta agar saksi testimonium de auditu dipakai oleh majelis hakim di dalam memutus perkara ini. Belajar hukum di mana begitu? Yang namanya testimonium de auditu, saksi yang mendengar dari cerita orang lain itu tidak layak jadi saksi. Saksi-saksi itulah yang begitu banyak dipakai baju LPSK, lalu berbicara di situ, mengatakan peristiwanya seperti ini. Saya tanya, Anda ada di situ? Enggak. Ada di mana? Anda di Kudus, ada di Pati, ada di Demak. Bagaimana saksi-saksi yang ada di sana menceritakan sebuah peristiwa yang ada di situ? Katanya karena diceritakan. Nah ini kan kayak buku pelajaran disuruh menghafal lalu dia dijadikan saksi. Lalu atas dasar saksi itu Mas Beki harus dihukum dituntut 16 tahun. Kejam nggak? Okay. Nah bagaimana kita harus membiarkan peradilan seperti ini? Ini kan menuju ke peradilan sesat. Kalau hakimnya kemudian karena ketakutan, ini Kajati loh turun. Wah, ketua majelisnya jadi grogi nih. Karena yang mimpin bukan ketua pengadilan. Belum hubungan antar lembaga lagi. Bayangkan peradilan kita seperti itu. Pada akhirnya memang ternyata ada juga penyikapan dari civil society ya, media sosial. Coba tampilin. Ini ada komentar netizen nih. Agak kejam juga sih komentarnya ya. Kasus rekayasa tidak sesuai fakta, yang penting amplop. Waduh, amplop ini. Bicara, pengadilan bukan pencari keadilan tapi penghakiman. Dari Udang Lisyanto. Jangan bangga dengan jabatan dan pangkat, utamakan membela kebenaran. Ingat, hati nurani akan menyiksa bila kita melakukan kejahatan membela tukang fitnah. Kemudian Lukman Ahmadi, apanya yang terbukti dari awal kami mengikuti sidang, baik dari JPU maupun dari pihak pengacara terdakwa, semuanya keterangan saksi tidak satupun yang memberatkan terdakwa, bahkan terkesan kasus ini sangat dipaksakan atau mengarah perekayasaan kasus. Ditambah keterangan dari saksi ahli menambah keyakinan kami kalau ini hanya kasus rekayasa. Kami hanya berharap selaku warga negara Indonesia yang cinta akan keadilan, semoga Bapak Hakim yang terhormat dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya dengan melihat fakta sidang yang ada sehingga dapat memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Dari Ingsun Iki Urip, dari rentetan persidangan sudah jelas rekayasa dan bukti-bukti tidak dapat dibuktikan tuduhan. Namun di hari persidangan kalian muncul dengan tuntutan, media-media kalian pull up agar opini dapat Anda kendalikan, strategi kalian sudah banyak dibaca oleh rakyat yang semakin mengerti alur keadilan dan seterusnya. Wow. Ya itu kan bahasa, kan saya selalu komunikasikan karena sidangnya kan tertutup. Kita tidak mungkin mengumbar semua apa yang terjadi. Okay. Tetapi kebenaran harus kita ceritakan. Karena sebelum persidangan itu Mas Beki secara terbuka sudah memasuki peradilan opini, sudah dihukum dari situ. Sehingga kita harus clearkan kebenaran terus kita sampaikan. Nah, dan saksi-saksi ini kan keluar dia juga tahu sendiri siapa saksinya. Nah, itu satu. Yang kedua, kami heran ada 40 saksi dalam BAP. Tapi sampai 16 sudah di stop sama jaksa. Katanya sudah cukup. Tetapi di tuntutan dia minta saksi-saksi yang di BAP ini mohon BAP-nya dijadikan alat bukti. Lah ini kan belum diverifikasi. Ya, seperti itu hukum kita gitu loh. Oke. Mas Gus Hartono. Saya agak tertarik untuk mendalami sebenarnya formula yang dipakai oleh Pak Kiai Muhammad Muhtar Muhti ini menyangkut dengan pengembangan pondok pesantren ini. Yang kemudian ternyata itu kalau benar tudingan Anda semuanya mengatakan bahwa ada pihak yang tampaknya ingin melakukan sesuatu. Lebih tepatnya ingin mengambil alih. Sebenarnya apa yang dilakukan dalam pengembangan pondok pesantren ini? Kenapa Anda begitu mandiri bahkan menolak bantuan pemerintah kalau saya dengar? Iya, sejak awal yang disampaikan oleh pimpinan kami Pak Kiai sebelum abahnya meninggal itu beliau berpesan, kalau kamu mendirikan pondok, jangan sekali-kali minta bantuan pemerintah. Usahakan membantu pemerintah. Itu mindsetnya itu. Mindsetnya adalah apa yang dapat engkau beri, bukan apa yang engkau dapatkan. Maka sekalipun murid-muridnya, kita semua tidak pernah sekalipun buat proposal. Sekalipun itu tidak pernah. Memang itu dilarang. Kita diperintah untuk mengabdi kepada Tuhan dengan cara mengabdi kepada sama manusia. Dengan cara mengabdi kepada
bangsa dan negara. Memang itu yang diajarkan. Kami menduga ada kelompok-kelompok tertentu yang mungkin dugaan ya kami yang mungkin ini dianggap sebuah, kalau makin membesar mungkin ada yang merasa terganggu. Mungkin karena bagaimanapun kita tahu dunia kan semakin menggelobal. Ya, terganggu karena apa, Mas? Ya eksistensi lah paling gampang itu kan membacanya. Salah satu ya, itu lagi kembali point of view-nya terlalu banyak, tapi nyasarnya cukup satu, si Beki. Iya. Kita buka sejarah aja. Ketika kasus kejadian, Kabar Reskrim bilang apa, Pak Agus? Tolong semua santri-santri itu dijemput. Tolong tutup izinnya, cabut izinnya. Peradilan lisan begitu dilakukan, itu sederhana. Orang ngerti hukum loh melakukan itu. Ya, jadi kita aneh saja melihat itu. Kemudian besoknya Kementerian Agama bilang izinnya ditutup, dicabut. Tanpa ada, nah misalnya kayak sekarang ada polisi bermasalah seperti itu, polisinya ditutup. Kan tidak. Nah, lalu untung Pak Jokowi bijak. Lalu lewat Menko PMK dipulihkan semua. Jadi enggak jadi dicabut izinnya? Enggak, baru 3 hari kemudian kalau salah langsung Menko PMK turun tangan dipulihkan semua. Kan Pak Jokowi pernah ke sana, Pak Prabowo pernah ke sana. Banyak menteri datang ke sana melihat langsung. Ada monumen Garuda Pancasila, ada monumen Sumpah Pemuda, ada monumen teks proklamasi, ada monumen santri, semua wilayah di sana saya kan datang langsung situ. Dikenalkan itu biar mereka cinta tanah air. Makanya saya ini orang Hindu. Kenapa saya bisa dipercaya Pak Kiai untuk? Karena beliau tidak melihat latar belakang, gitu loh. Di situ saya merasakan sangat bagus. Beda dengan beberapa teman yang kemudian langsung mencap kadrun, langsung mencap radikal. Saya nggak menemukan itu. Itu loh. Artinya kita terpaksa clearkan itu cukup banyak problem, menghakimi orang, menghancurkan sebuah lembaga, menghancurkan sebuah komunitas dengan cara yang tidak bermoral. Dan yang kami sesalkan, pangkat-pangkat itu. Ya istilahnya Pak Kiai waktu itu yang saya dengar, siapa yang mempermalukan si dia akan dipermalukan sendiri. Itu bahasa Pak Kiai. Wah, habis itu yang kedua, beliau mengatakan bintang-bintang akan berjatuhan, melati akan berserakan, puntung-puntung akan terapung. Tidak lama kemudian apa yang terjadi? Berapa bintang yang kemudian jatuh? Ada berapa yang melati yang kemudian terseret semua, berserakan. Termasuk yang memimpin operasi Kesidikiyah. Dipermalukan juga kan. Ini fakta. Pak Kiai itu usianya 94 tahun. Secara fisik memang mungkin tidak ini. Tetapi secara intuisi sangat siap. Dan beliau mengatakan ini belum berakhir. Ayo kita lihat gitu. Karena itu kemudian saya sepenuh hati berusaha membantu mengembalikan Mas Beki. Biar tidak menjadi korban kriminalisasi dari sekelompok orang. Dibiarkan kasihan ini. Ini kalau kisah pewayangan, ini nasibnya bisa kayak Abimanyu. Dikeroyok oleh Korawa sedemikian rupa, kemudian untuk dibunuh. Ini harus diselamatkan. Mas, gitu loh. Mas Gus Hartono, saya tidak nyaman bertanya ini. Tapi saya sedang mengikuti logika-logika Anda yang di sini. Yang menjadi tamu-tamu saya. Kalau kemudian ternyata pada akhirnya palu keadilan atau palu pengadilan menghukum Mas Beki entah berapa tahun. Kalau apakah kemudian target orang-orang yang Anda tuding itu berhasil dan itu mematikan seluruh ruang-ruang yang telah dibangun oleh pondok pesantren ini, termasuk penguatan ekonomi rakyat di sekitarnya? Sesuai dengan ajarannya Pak Kiai, beliau selalu mengatakan sesuai dengan undang-undang yang dinamakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Itulah jati diri kita dan itu yang ditanamkan. Jadi artinya tidak akan orang akan mampu mengubur, menghilangkan ya perjuangan cinta tanah air selama Tuhan memberikan pertolongan. Ini selalu disampaikan karena ini ada dalam undang-undang. Saya percaya itu Mas. Tapi yang saya mau katakan begini. Ini bicara tentang target. Tadi saya katakan mengikuti logika Anda berdua. Kalau bicara soal target, kalau ternyata mereka berhasil melakukan itu sambil menunggu proses pengadilannya, kita tidak sedang mengambil alih nih. Apakah kemudian mereka berhasil melakukan itu?
Mungkin bagi mereka berhasil, bagi mereka ya. Iya. Tapi kita masih sangat optimis ya. Ini masih berlangsung. Masalahnya kan dia dalam putra mahkota, Mas Kus Iya. Hartono. Bagi mereka ya, bagi mereka, tapi bagi kami tentu itu adalah sebuah proses dan kami masih meyakini. Sudah konsolidasi juga. Iya. Udah menyadari lah Iya. ancaman tantangan yang akan datang itu sudah menyadari dan sekarang warga itu setiap hari itu sembahyang, doa khusus. Dan hasil doanya saya kira sudah mulai terlihat. Yang zolim pasti akan jatuh. Yang istilahnya Pak Kiai itu bintang-bintang akan berjatuhan, melati berserakan, puntung-puntung terapung. Itu kalimat yang jelas sekali beliau sampaikan. Itu kapan beliau sampaikan? Sebelum ketika Pondok Sidikiyah di obrak-abrik aparat keamanan. Coba lihat setelah kejadian itu apa yang terjadi berapa hari kemudian? Coba lihat. Apa yang terjadi? Ada berapa bintang kemudian jatuh? Ada berapa melati kemudian jatuh oleh korps yang mengobrak-abrik Pondok Pesantren Sidikiyah? Itu beliau katakan. Ini urusan intuisi dengan urusan itu. Saya juga mau mengatakan begini, agak dramatis rasanya sambil Anda bicara begini, ini petir di luar studio kita ini. jadi dramatik suasananya gitu loh ya. Sekarang saya mau tanya, bagaimana seorang kiai yang sederhana bisa punya pengikut sampai 5 juta lebih? Kalau tidak karena memang dia memiliki karisma karomah yang luar biasa. Dan beliau sudah ingatkan, jangan permalukan pondok pesantren saya, nanti aib Anda akan terbuka. Dan itu didengar oleh beberapa oknum polisi yang masuk di dalam. Apa yang disebutkan di situ? Buka saja. Itu banyak saksinya itu, menyampaikan itu. Itu disampaikan pada saya waktu itu. Benar begitu, benar. Dan kemudian kalimat yang saya masih ingat dari Pak Kiai itu kalimat itu. Dan kalimat itu bisa kita lihat hari ini. Itu kan bahasa simbol. Bintang-bintang berjatuhan, melati berserakan, puntung-puntung terapung. Itu kalimat kita nggak ngerti waktu itu. Ternyata baru sekian harinya kejadian. Saya paham apa Dan yang itu Anda- terus terjadi. Saya paham apa yang Anda maksud. Termasuk yang memimpin operasi ke sana hari ini pun juga kena juga. Oke. Mas Kus Hartono, pondok pesantren ini kan mandiri ya, mandiri. Yakinkan saya dan meyakinkan para penonton saya di sini bahwa tudingan radikalisme itu tidak ada di tempat Anda. Karena jujur saja kami juga konsen pada untuk isu itu ya. Bagi kami di sini radikalisme itu tidak boleh ada lagi karena kita telah melewati tahapan yang sangat perih dan kita tidak boleh kembali ke situ. Ada beberapa jawaban Anda tadi sudah Anda berikan dan sejujurnya saya sudah paham. Tapi sebelum berakhir acara kita, saya mau bertanya dan meminta Anda meyakinkan kami bahwa tak ada satupun ajaran-ajaran radikalisme yang diajarkan di pondok pesantren Anda, termasuk pada kegiatan-kegiatan apa sih namanya itu? Torikoh yang ternyata luar biasa pengikutnya itu. Yang pertama, setiap orang hendak nyantri atau masuk torikoh dijanji dulu apakah sanggup bakti kepada negara Republik Indonesia, apakah sanggup cinta tanah Indonesia. Bila sanggup baru boleh ikut. Apakah itu radikalisme? Satu. Yang kedua, buku ini menjadi salah satu referensi untuk pendidikan Pancasila di Mabes Polri. Oh ya? Buku yang mana? Yang ini? Iya. Yang pertama ini? Iya. Oke. Di SSDM. Dan dari organisasi Persaudaraan Cinta Tanah yang didirikan Sang Mursyid itu, Pak Kiai itu, kemudian mendapat penghargaan dari Kapolri. Kebetulan saya ikut dalam penyusunan dan mengajar bintara-bintara Polri itu. Di sana ajarannya adalah bagaimana mencintai tanah air, bagaimana pendidikan Pancasila 2, Pancasila dan cinta tanah air. Apakah itu radikalisme? Ini kita ngomong fakta ya. Kita nggak ngomong hanya logika, ngomong fakta, membangun rumah layak huni. Di pesantren kami diajarkan hari-hari besar supaya diperingati. Hari Sumpah Pemuda, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Kemerdekaan Bangsa, bahkan hari berdirinya negara. Mas, sebenarnya berapa besar sih aset Anda itu? Saya nggak nyaman bertanya ini. Tapi kok semakin jauh ini Anda bicara ini,
tampaknya itu memang saya bertanya seperti itu gitu loh. Berapa besar aset pondok pesantren ini dari seluruh lini usahanya? Tadi kan kita baru bicara tentang Ya. 3 hal kan, Oke. rokok, Ya. ono sing larang iki, Ya. terus kemudian air Ya. dan hotel. Oke. Mungkin ada lagi yang lain. Ya. Organisasi sudah tahu ya. Iya, berapa Contoh kira-kira ini, setan Pak itu? Kiai sedang membangun semacam tempat ya untuk mengajarkan cinta tanah air itu, jumlahnya dicanakan 2000 apa? 2000 tempat di seluruh Indonesia. Seperti apa bentuknya? Tempat itu ada bangunan ya untuk mengajarkan cinta tanah air, kemudian ada monumen-monumen tentang cinta tanah air, Garuda Pancasila, Undang-Undang dan seterusnya. Itu direncanakan 2000 tempat. Sekarang sudah sekitar 200 sekian. Kemudian beliau mencanangkan pesantren jati diri bangsa 120 tempat di seluruh Indonesia. Sudah ada yang Sudah ada. terrealisasi? Ada beberapa, di antara di Pelabuhan Ratu, itu lahannya saja sudah ada kurang lebih 10 hektar. Kurang lebih ya. Iya. Artinya memang keinginan beliau, harapan beliau terhadap Indonesia, karena memang beliau sangat mencintai Indonesia, intinya Mas, itu. oke, tapi jawab pertanyaan saya. Iya. Berapa asetnya? Itu tinggal hitung aja harga tanah, harga Karena ini. begini, semua murid-muridnya itu kan ini macam-macam, ada yang pengusaha, ada yang pejabat, Jadi macam. sumbernya itu dari thariqah warga iya, itu. dari sedekah itu ada yang menghibahkan tanahnya, di mana ya kita nggak berapa. Ya kalau 5 juta warga nyumbang berapa, udah berapa kekuatannya. Contoh ini, besok ini dalam 1 hari kita bisa sehari 4 miliar, 1 hari. Untuk apa itu? Untuk memperingati lahirnya Rasulullah. Dan itu sudah yang ke-18 tahun untuk besok. 4 miliar itu sumbangan maksudnya? Sumbangan kepada orang anak yatim dan fakir miskin dalam 1 hari. Oh, jadi pesantren yang menyumbang? Orang-orang Torekoh ini mengumpulkan uang, ya, terus mereka mengadakan acara di masing-masing daerah, dilaporkan ke pusat sejak 17 tahun yang lalu. Pertama 500 juta, 700 juta. Kemarin COVID itu tembus 4 miliar sekian. Oke, saya identifikasi. Kekuatan gotong royong Kalau jadinya. iya, berarti oke. Kalau rokok berapa sumbangannya saulan? 80% untuk sosial dan perjuangan. Iya, berapa anunya? Omsetnya berapa? Omsetnya kurang lebih 1 bulan, kurang lebih sama, Iya. sekitar 2 sampai 4 M. 2 sampai 4 M. Apa itu apa sih namanya ini? Kerajinan industri kerajinan rokok Iya. dari internal pondok pesantren ya. Iya. Kalau pondok pesantren Saya tentrem namanya nih. punya 4 pendapatan 2 miliar sendiri memang aman ya untuk kegiatan sendiri ya, cash flow-nya ya. Belum lagi dari yang lain ya. Belum bagi yang lain. Jadi Belum berarti hasil kebun, hasil sawah, hasil ini kan banyak itu. berarti memang Kemandirian. makmur ya pesantren ini ya. Sebenarnya kalau menurut kami kesadarannya. Jadi mereka tidak orang-orang yang kaya, ada macam-macam ya. Tapi kesadaran untuk yang sejak awal tadi loh, sanggup cinta kepada tanah air, sanggup berbakti kepada negara, itu yang terus diulang-ulang. Ketika saya mengalami Bang, dulu ketika kita masih kecil, begitu bangun tidur itu langsung baca Pancasila, baca undang. Bangun tidur, pagi habis sholat subuh, disuruh ngumpul, suruh baca itu. Karena ini tertanam gitu ya. Oh, jadi memang Anda sejak dari kecil sih? Iya. Oh, oke. Gitu. Mas Kusratan, terima kasih. Beli pas ya. Kita simpulkan sementara tanpa bermaksud untuk masuk pada ranah Pengadilan. pengadilannya. Apa kesimpulan Anda dari sini? Saya tertarik dengan kehadiran saksi ahli Bang Reza Indragiri waktu Reza Indragiri Hilir ya. ya sebagai ahli psikologi forensik. Dia menceritakan bahwa 2-10% di Amerika itu banyak putusan menghukum orang yang tidak bersalah akibat keterangan saksi yang tidak semestinya. Dan saya yakin di Indonesia jumlahnya jauh lebih banyak. Itu satu. Yang kedua, saya yakini bahwa ini skenario sudah komplit. Saya merasakan sendiri ketika menangani kasus ini, bayangkan tidak ada masa pun jumlah polisi selalu banyak di Pengadilan Negeri Surabaya setiap sidang. Masa nggak ada datang? Saya udah bilang jangan ada masa datang karena ini sidang tertutup. Saya akan jelaskan ke publik perkembangan tiap etape sidang sehingga cukup di tempat masing-masing saja. Nah, tapi untuk apa? Setiap sidang jumlah begitu banyak. Itu satu. Yang kedua kemudian
Untuk apa kita sidang sampai malam, mengkorek saksi, menguji alat bukti. Kalau kemudian itu diabaikan semua, tetap kejaksaan seperti robot. Ibu Kajati dengan lantangnya langsung bilang 16 tahun. Tanpa melihat fakta sidang, tanpa melihat saksi. Dia tidak pernah melihat chat si korban yang merayu terdakwa. Yang terdakwa tidak mau. Dia tidak pernah melihat bagaimana si korban narsis berfoto di mana-mana setelah kejadian. Dan dia tidak pernah melihat bagaimana terdakwa tidak ada di TKP ketika waktu itu disebutkan. Dan banyak saksi melihat di mana posisi si yang ngaku korban ini diwawancarai oleh terdakwa hanya 10 menit. Jadi dia tidak pernah baca itu, langsung saja dengan gagah mengatakan itu. Maka saya yakini akan dauhnya Pak Kiai akan jalan. Dan saya yakini warga Sidikiyah pasti akan tetap melawan. Karena ketidakadilan itu tidak boleh dibiarkan. Dan saya merasa nyaman membela ketika semua komponen masyarakat juga berani melihat. Saya senang juga lihat tadi, reaksi orang sudah tahu gitu loh. Terlalu kasat mata. Di mana ada kasus seperti ini, kemudian dihukum sangat maksimal, kecuali karena kebencian yang terlalu tinggi. Apa bencinya Ibu Kajati dengan Beki? Beki ini punya anak 4, istrinya 1. Secara keyakinan dia bisa kawin sampai 4 kali, tapi dia lakukan hanya 1. Lalu dia harus dicap sebagai predator. Ini kan nggak make sense dengan logika. Dia sangat sayang keluarga, anaknya 4, 1 ini baru 2 bulan. Dia tidak bisa nengok anaknya. Kalau dia ngomong perlindungan anak, ini anak yang korban nyata. Kalau ngomong soal perlindungan perempuan, istrinya sekarang harus ngurus semuanya. Untuk sebuah kasus yang sumir. Ini menurut saya, sehingga saya masih berharap hakimnya berani, itu aja. Kalau hakim sudah nggak berani, sudah ini kliskus untuk di PN Surabaya. Apalagi di ada polisi banyak. Polisi kan tidak mau malu. Niko dan kawan-kawan kan nggak mau malu. Gerebek pondok pesantren kayak begitu, kemudian ternyata putusannya bebas. Ini kan urusannya menjaga harga diri, rasa malu institusi yang tidak sebenarnya begitu ngomong keadilan. Ya keadilan ya adil. Fakta-fakta sidang, keluarkan fakta sidang. Tapi jangan kemudian fakta sidang kita siang malam cari, lalu kemudian ini nggak usah dipakai. Bayangan Bang, ruangan pengadilan itu dipakai podcast sama orang yang demo. Orang habis demo di luar, dia masuk ke dalam di ruang ber-AC bikin podcast menyerang kita. Dan itu difasilitasi oleh pengadilan. Kemudian yang kedua, ini juga KY biar tahu. Kementerian PPA kirim surat minta jadi pemantau sidang tertutup dan dikabulkan oleh hakim untuk 2 orang. Ribut kita. Kalau mau terbuka, terbuka sekalian dong. Wartawan biar bisa masuk. Jangan begini caranya. Ini ngapain eksekutif mau intervensi yudikatif? Kacau Kementerian PPA ini. Saya bilang akhirnya apa yang terjadi? Skor 20 menit, koordinasi lagi. Ini saya melihat, ini ketidakindependenan dari pengadilan. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Dibatalkan. Itu kan karena kita protes. Lalu podcast apa? Minta maaf kami kecolongan. Tidak sesederhana itu memakai ruang ber-AC. Di ruang pengadilan dengan polisi ratusan di luar. Kalau tidak memang terasa ini sudah satu kesatuan mereka. Ini yang menurut saya pengadilan seperti ini harus dibersihkan gitu loh. Rugi kita pernah di Komisi 3. Bang Akbar juga Komisi 3. Cita-cita kita menjadikan peradilan yang bersih untuk para pencari keadilan tetap berubah, bahwa pengadilan menjadi tempat penghakiman untuk siapa yang mau dihabisi masukkan sana, sikat. Kayak kasus Anas lah. Siapa yang mau dihabisi ambil masukkan sana. Cukup mereka berkolaborasi saja dengan kewenangan masing-masing. Makanya saya akhirnya terakhir bilang, lawanlah dengan doa kalau udah begini. Saya kira kalau sekian juta orang Sidikiyah berdoa, jatuh juga tuh orang yang sombong-sombong itu. Termasuk Kajati, saya yakin itu. Kalau dia seperti itu caranya, tanpa hati nurani, nuduh orang, jatuh sebentar lagi. Yang lain sudah jatuh. Saya berani ngomong begini. Boleh saya memprediksi. Masa lalunya juga kita buka di jejak digital ada kok. Oke. Salah satu kesepakatan yang sulit kami ambil dulu ketika saya masih di parlemen, di Komisi 3, pada pembahasan revisi KUHP itu adalah metode penetapan jumlah tuntutan dan vonis. Itu ada banyak metode dipakai di situ. Saya lupa ingat. Apa hubungannya tuntutan 16 tahun kepada
terdakwa Muhammad Subeki Azal alias Mas Beki, dan kemudian mempertimbangkan apa argumen-argumen yang diberikan oleh dua tamu saya, baik pengacaranya tentu saja dan kemudian dari pihak pondok, tampaknya memang kita menunggu apakah Dewi Keadilan itu sedang bergerak bersama dengan kita atau bahkan menjauhi kita. Kita lihat nantinya. Ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Ini adalah catatan kita semuanya. Kita lihat di ujungnya nantinya. Sekali lagi Anda bisa melihat bagaimana apakah ada kalimat saya, kalimat kami di sini yang mencoba untuk mencoba mengintervensi pengadilan, sebab memang kita tidak punya kewenangan itu. Tapi dari yang berkembang di diskusi ini kita melihat di ujungnya nanti seperti apa. Tapi saya yakin kesimpulan di memori kita semuanya, termasuk di penonton Akbar Faisal Unsensor, itu telah mengerucut satu hal. Kita tunggu ke depannya. Kepada tamu saya, Mas Suartono, Kosartono, dan Beli Pase, sahabatku, terima kasih telah hadir di tempat ini. Terima kasih juga. Kita diberikan ruang menyuarakan. Oh iya, ini adalah tempat. Karena kita kalau bicara kemudian soal keadilan dan kebenaran. Iya, kalau kemudian dari pihak pihak kejaksaan mau berbicara di sini, Bagus sekali. saya tandemkan dengan Anda. Wah, bagus sekali. Iya, itu kami buka kesempatan itu di sini. Pola eksaminasi juga kita siap. Betul, sebab memang tidak mudah sih. Kebetulan hakim merekam, jaksa merekam, kami merekam. Itu kesepakatan awal. Oh, oke. Sehingga rekaman bisa kita dengar. Betul. Gitu. Tidak kayak penjelasan Kak Jati tadi. Datang di tuntutan langsung ambil maksimal seakan tanpa dosa. Baik, terima kasih telah menyaksikan acara ini. Ini adalah satu catatan lagi bagi perjalanan kita. Semoga saja ada gunanya, ada efeknya, dan ada manfaatnya agar kemudian kita sebagai sebuah bangsa semakin kuat menjalani hari-hari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.